Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan mulai lagi dengan belajar agama ya, dengan materi atau tema 3 bagian E, yaitu berdoa kepada Allah. Silakan anak-anak buka buku anak-anak pada halaman 122. 122 ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, kita membuka dengan berdoa. Sikap doa yang baik-baik dan kita sama-sama berdoa. Doa yang ada pada buku halaman 122, doa Bapa kami. Kita sama-sama ucap, kita sama-sama berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum Ibu Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama menyanyi lagu yang ada pada buku halaman 122 sampai 123. Judul lagunya tentang banyak orang selalu berdoa. Jadi Ibu Guru akan menyanyi ayat yang pertama saja. Nanti anak-anak bisa ulang. Kalau anak-anak tahu lagunya, anak-anak bisa ulang kembali nyanyi dari ayat 1 sampai yang kedua ya. Banyak orang selalu berdoa. Banyak orang selalu berdoa, tapi hatinya hampa. Banyak orang memuji Allah, namun hatinya marah. Dunia damai hanya tercapai jikalau kita mulai mengubah hati dengki dan iri, rela berkorban diri. Ya, lagunya banyak orang selalu berdoa tapi hatinya hampa. Banyak orang memuji Allah tapi hatinya penuh dengan kemarahan. Dunia damai, dunia akan damai, itu dapat tercapai jikalau kita mengubah diri dari sikap dengki, iri, dan rela berkorban diri. Itu maksud dari lagu tersebut anak-anak. Iya, hari ini tujuan pembelajaran kita tentang menjelaskan apa itu doa, menjelaskan makna doa. Kemudian menceritakan kisah Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya. Kemudian menceritakan kisah Santa Teresia dari Avila. Dan kemudian membiasakan diri berdoa Bapa kami dengan baik. Ya. Silakan anak-anak mengamati gambar yang ada pada buku anak-anak halaman 124 sampai 125 ya. Sambil mengamati gambar ya, sambil mengamati gambar tersebut, Ibu Guru ingin bertanya, apa yang anak-anak lihat pada gambar pertama sampai gambar keempat? Pasti anak-anak tahu apa yang dilihat? Ya, gambar yang keempat itu gambar siapa? Ya, gambar yang keempat itu gambar siapa? Pasti anak-anak sudah tahu siapa itu. Kemudian ketiga, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Kemudian keempat,
Kapan kita berdoa? 5. Di mana tempat kita berdoa? Ya, itu pertanyaan seputar gambar yang anak-anak amati tadi. Jadi gambar pertama, kedua pasti anak-anak sudah tahu. Anak yang sedang berdoa. Gambar yang ketiga itu Tuhan Yesus sedang berdoa di taman Getsemani. Kemudian gambar yang keempat itu Santa Teresia dari Avila, anak-anak. Mengapa harus berdoa? Kita harus berdoa karena berdoa adalah salah satu kewajiban untuk menghormati Tuhan, Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Kapan kita berdoa? Kapan kita berdoa? Berdoa dapat dilakukan sendiri atau bersama pada setiap saat. Jadi kita dapat berdoa bersama di tempat yang sepi. Tuhan Yesus mengatakannya pada Injil Matius. Yesus mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6. Itu anak-anak dari pertanyaan seputar gambar yang anak-anak amati sudah Ibu Guru jelaskan ya. Jadi untuk jawaban anak-anak tadi, sekarang kita masuk kita lanjut ya. Kita masuk sebelum mendalami cerita dari Santa Teresia ya. Ibu Guru ingin menceritakannya kisah dari Santa Teresia dari Avila yang tadi anak-anak amati gambarnya pada gambar yang keempat. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol. Avila berarti di Spanyol ya, kota yang berada di Spanyol. Pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Dia sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya. Teresia dan kakaknya Rodrigo suka sekali membaca riwayat hidup orang kudus dan para martir. Bagi mereka, menjadi martir adalah cara mudah untuk pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam berencana untuk pergi ke tanah Moor. Sementara mereka menampaki jalan, mereka berdoa agar mereka boleh wafat bagi Kristus. Tetapi belum jauh dari rumah mereka bertemu dengan paman mereka. Seketika itu juga sang paman membawa mereka pulang ke rumah karena ibunya sudah sangat cemas. Kemudian anak-anak itu bermaksud untuk menjadi pertapa di pekarangan rumah mereka. Rencana ini pun tidak berhasil. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk mereka. Namun demikian, anak-anak, ketika Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia banyak membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman hingga ia tidak punya banyak waktu lagi untuk berdoa. Ketika menjadi seorang biarawati, amatlah susah bagi Teresia untuk berdoa. Dan pada saat itu, kesehatannya memburuk. Ia menghabiskan waktunya setiap hari dengan mengobrol tentang hal-hal yang remeh. Suatu hari anak-anak, di hadapan lukisan Yesus, Teresia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa ia tidak lagi mencintai Tuhan. Sejak itu, ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja. Tidak peduli betapapun besar pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara.
Ia juga mulai belajar berdoa dengan cara mengagumkan. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, itu anak-anak kisah ya dari Santa Teresia dari Avila. Dari kisah tersebut, Ibu Guru ingin bertanya, ya, siapakah itu Santa Teresia? Nah, anak-anak pasti sudah tahu setelah mendengarkan kisah tadi, ya kan? Siapa itu Santa Teresia, anak-anak? Santa Teresia itu seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya. Teresia, dia lahir di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret. Ya, singkatnya saja, anak-anak bisa katakan demikian. Apa yang dapat diteladani dari Santa Teresia? Pasti anak-anak tahu apa yang dapat diteladani dari Santa Teresia setelah anak-anak mendengar kisah dari Santa Teresia tadi, ya. Oke, anak-anak. Berdasarkan jawaban anak-anak, ya, Ibu Guru ingin meneguhkan atau mempertegas lagi jawaban anak-anak bahwa Santa Teresia mengajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Ia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan saja sudah cukup. Itu menurut Santa Teresia, anak-anak. Santa Teresia menjelaskan arti doa sebagai ungkapan hati, ya, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Dalam kitab suci, Yesus telah mengajar dan memberikan contoh bagaimana berdoa. Oke, anak-anak. Setelah guru menjelaskan kisah dari Santa Teresia yang anak-anak dengar, dan guru mempertegas lagi jawaban anak-anak seputar pertanyaan tadi, Ibu Guru kita akan masuk, ya, di langkah yang berikut, yaitu Ibu Guru akan menggali pengalaman kitab suci, anak-anak, ya. Sekarang anak-anak buka buku halaman 127, ya. Apa yang anak-anak lihat? Itu Yesus bersama murid-muridnya, ya. Yesus bersama murid-muridnya. Kita dapat membaca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13, ya. Kisah Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, anak-anak. Oke. Jadi pada suatu hari murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ya, Guru, ajarilah kami berdoa." Lalu Yesus mengajar mereka, katanya, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga." Itu yang Yesus katakan, Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi, kalau kita berdoa, Yesus katakan, hendaklah masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Dan jangan seperti orang-orang munafik yang berdoa, mereka mengucapkan doa pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Itu tidak, Yesus tidak mengajarkan demikian. Tapi Yesus katakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu,
dan berdoa kepada Bapamu di surga. Oke anak-anak, dengan mendengar kisah dari kitab suci dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13, di mana Yesus mengajar murid-muridnya cara berdoa. Ya. Doa apa yang diajarkan Yesus? Dari kisah tadi Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Doa apa yang diajar Yesus kepada kita? Doa? Pasti anak-anak tahu doa apa? Ya. Bagaimana sikap kita waktu berdoa menurut ajaran Tuhan Yesus? Sikap kita bagaimana? Ketiga, bagaimana contoh sikap pamer pada waktu berdoa? Pamer berarti orang yang suka pamer-pamer, yang tadi Tuhan Yesus katakan, jangan seperti orang munafik yang suka mengucapkan doanya berdiri di rumah-rumah ibadah, di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Itu suka pamer. Ya, tidak seperti itu. Jadi ditanya bagaimana contoh sikap pamer pada waktu berdoa. Ya. Keempat, mengapa Yesus menasihati kita jangan bertele-tele dalam berdoa? Ya, jangan panjang lebar dalam berdoa. Singkat saja itu Yesus mengerti apa yang ada yang mau kita sampaikan. Kita doakan, Yesus tahu hati kita. Ya, apa yang kita mohon dalam doa Bapa kami? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak, Ibu Guru ingin mempertegas jawaban anak-anak bahwa Yesus mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita, yakni doa Bapa kami. Ya, pasti semua tahu ucap doa Bapa kami. Ibu Guru pastikan pasti semua sudah tahu. Bentar nanti pasti ada tugas. Tugasnya apa? Pasti anak-anak tahu sebentar nanti. Ya. Jadi Yesus mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita, yakni doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, kita berbicara kepada Tuhan sebagai Bapa, seperti Yesus sendiri menyapa Bapanya. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Maka jika berdoa harus mengingat kepentingan Bapa selain kepentingan kita sendiri. Dalam doa Bapa kami, kita memohon supaya nama Bapa dimuliakan, kerajaannya tercipta di bumi, kehendaknya terlaksana dalam diri kita. Allah memberi rezeki yang cukup setiap hari, pengampunan atas dosa-dosa, dan dibebaskan dari pencobaan serta kejahatan. Yesus juga menasihati kita supaya dalam berdoa tidak bertele-tele dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Karena Bapa di surga mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Bapa di surga, Allah sudah tahu apa yang kita lakukan. Allah adalah Bapa yang Maha tahu dan Maha penyayang. Oke anak-anak, Ibu Guru harap anak-anak bisa mengerti apa yang sudah Ibu Guru jelaskan seputar materi kita, yaitu berdoa kepada Allah. Oke, sekarang kita masuk di langkah selanjutnya. Ibu Guru ingin memberikan pertanyaan refleksi bagi anak-anak. Sudahkah anak-anak memaafkan teman yang bersalah kepada anak-anak? Sudah atau belum? Ya, itu pertanyaan refleksi bagi anak-anak. Sekarang tugas anak-anak, ya. Tugas anak-anak ada 2. Ya, silakan anak-anak buka buku yang ada pada anak-anak itu halaman 129. Ya, dalam buku halaman 129 sudah ada kotak di situ. Tinggal anak-anak menulis, tugasnya anak-anak menulis dan menghias doa Bapa kami. Ya. Anak-anak menulis doa Bapa kami dan menghiasnya dengan indah pada halaman 129. Tugas yang kedua, halaman 130, anak-anak mewarnai gambar dari Santa Teresia dari Avila yang sedang berdoa. Ya.
Itu dua tugas yang anak-anak harus kerjakan. Yang punya buku cetak langsung dikerjakan pada buku dan difotokan, kemudian dikirim. Yang tidak punya buku dikerjakan di buku tugas agama, ya, dan dikumpulkan. Ibu guru harap perhatian untuk tugas-tugasnya, ya. Anak-anak kadang cuek dengan tugas-tugas, tapi itu nilai tugas. Kalau anak-anak tidak mengumpulkan tugas, disuruh tugasnya ada 2, anak-anak cuma 1, berarti nilai tugasnya hanya 1 dari tema sekian, subtema sekian. Jadi harus dua-duanya dikerjakan, ya, supaya ada punya nilai tugas. Harap dipahami ya anak-anak. Setelah anak-anak kerjakan selesai, anak-anak bisa difoto sendiri tugas, lalu anak-anak kirim kepada ibu guru, ya. Kalau misalnya anak-anak kumpul di sekolah di tempat yang sudah tersedia di situ, anak-anak kasih tahu buat ibu guru bahwa ibu guru kami sudah kumpul tugas. Yang sudah kirim jangan lagi dikumpul. Sudah kirim lewat WA tugas-tugasnya, maka tugas-tugasnya itu jangan lagi dikumpul di sekolah. Harap mengerti ya. Itu mengenai tugas. Oke, lanjut. Dari materi kita hari ini, rangkumannya yaitu Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dalam doa Bapa Kami, kita memohon 1. Nama Bapa dimuliakan. 2. Kedatangan kerajaan Allah. 3. Kehendaknya terlaksana. 4. Bapa memberi kita rezeki yang cukup setiap hari. 5. Bapa mengampuni kesalahan kita. 6. Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Tuhan sebagai Bapa kita, ya. Oke. Dan Yesus menasihati agar jangan bertele-tele dan pamer dalam berdoa. Sudah tadi Bung sudah jelaskan dan ini rangkumannya. Oke. Sampai di sini dulu materi kita, anak-anak. Harap dimengerti dan tugas-tugasnya harap dikerjakan. Hari Sabtu tetap ada ulangan harian, ya, tema 3. Bagian E, berdoa kepada Allah. Diharapkan ingat, jangan lagi bertanya, tetapi kalau kita ulangan harian itu tentang materi ini, berarti anak-anak sudah tahu bahwa ulangan hariannya tentang tema 3 bagian E, berdoa kepada Allah. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan materi yang berikut. Kita menutup dengan doa. Sebelum kita menutup dengan doa, kita sama-sama bernyanyi lagu Bapa Kami, ya anak-anak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama
Ya anak-anak, sekarang kita berdoa. Sikap doa yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu, karena kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajarnya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.